Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indawati, asal sekolah SMP Negeri 23 Tanjung Jabung Timur, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2020. Nomor mahasiswa 2011464. Hari ini akan melakukan video praktik pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya untuk belajar ya. Ya, Bu. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, silakan ketua kelas beriring doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, bagaimana ketua kelas? Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Depri, Bu. Ya, kenapa Debri? Sakit, Bu. Sakit. Ya, Bu. Ya, kita doain aja semoga Dewi cepat sembuh. Ya, silakan ya pakai topi, buka topinya. Ya, enak kan rasanya kalau udah pakai topi ya. Ya, tidak lepas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kembali untuk materi yang sebelumnya minggu kemarin. Siapa yang masih ingat materi kita kemarin? Ya, silakan Lila. Kemarin kita membahas tentang norma. Pertama, norma syarat, kedua, norma kebiasaan, ketiga, norma tata kelakuan, keempat, norma adat istiadat, kelima, norma hukum. Ya, masalah norma. Ya, ada beberapa norma. Yang pertama itu norma syarat, adat. Apa lagi? Kelakuan, norma hukum. Ada 5 ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi kita hari ini kita akan membahas masalah lembaga sosial. Silakan perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan ini. Coba perhatikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Itu masalah lembaga sosial. Kompetensinya menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Terus menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan jenis-jenis sebagai lembaga sosial. Terus menganalisis fungsi lembaga sosial. Tujuan materi kita hari ini melalui modal pembelajaran case learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Kita lanjutkan lebih jelas materi-materi kita yang kita pelajari hari ini. Silakan kalian perhatikan lagi. Pertama itu jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, jenis lembaga sosial itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama lembaga keluarga, yang kedua lembaga agama, ketiga lembaga ekonomi, keempat lembaga pendidikan, dan kelima lembaga politik. Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan, baik lingkungan fisik ya maupun lingkungan budaya di mana kita berada. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat.
lembaga keluarga ya. Lembaga keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Nih, fungsi keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga. Yang pertama fungsi reproduksi, terus yang kedua fungsi proteksi, terus yang ketiga fungsi ekonomi, yang keempat fungsi sosialisasi, yang kelima fungsi afeksi, yang keenam fungsi pengawasan sosial, dan ketujuh fungsi pemberian silabus. Status, bukan silabus ya, status. Peranannya dapat kamu baca di sini. Ini ada peranannya, peranan keluarga. Berikut. Tadi lembaga keluarga, yang kedua lembaga agama. Perhatikan, lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dilakukan. Berikut fungsi lembaga agama. Ada beberapa fungsi lembaga agama. Perhatikan, sebagai pedoman hidup bagi manusia, sumber kebenaran, pengatur tata cara, terus tuntutan prinsip benar dan salah, pedoman pengungkapan perasaan, pedoman keyakinan manusia untuk berbuat baik, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Berikut lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Terus lembaga ekonomi baik sebagai suatu usaha manusia, masyarakat, menyesuaikan diri dengan alam. Terus lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka pencapaian kehidupan yang sejahtera. Secara umum, yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi itu adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Berikut fungsinya. Yang pertama, memberi pedoman. Kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau jasa, barter ya. Memberikan pedoman tentang harga jual beli barang, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, dan banyak lagi ya contohnya diperhatikan. Memberi 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Lembaga ekonomi. Berikut lembaga pendidikan. Kamu perhatikan di sana lembaga pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada fungsi manifest lembaga pendidikan. 1, memperhatikan. 2, 3, melestarikan kebudayaan masyarakat. 4, menanam ya. Tadi fungsi manifest, sekarang fungsi laten. Mengurangi pengadilan orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, memperpanjang masa remaja. Lembaga politik. Coba kamu simak di depan. Perhatikan lembaga politik. Ya. Lembaga politik yang berkembang di Indonesia ada MPR, contohnya Presiden, DPR, DPD, pemerintah daerah. Nah,
semuanya. Fungsi lembaga politik ada berapa itu? 1. Memelihara ketertiban di dalam negeri. 2. Mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Udah cukup jelas ya? Iya. Sekarang untuk kegiatan kita berikutnya, untuk memperjelaskan materi kita ini, pemahamannya maksudnya, kita akan melakukan diskusi kelompok untuk membahas masalah-masalah tentang materi kita hari ini. Ya, nah sekarang kita bentuk kelompok dengan mengambil nomor atau menghitung nomor angka. Kita mulai dari sebelah kiri Ibu, silakan. 1, 2, 4. 1, 2, 4, 2, 3. Nah, sudah dapatkan semua nomornya kan? Nah, sekarang untuk yang nomor 1, kumpul nomor 1 di sebelah kiri Ibu, nomor 2 sebelah di tengah sini, ini nomor 3, kelompok 3, kelompok 4 di Ibu. Ya? Bisa dimengerti? Ya, silakan sekarang buat kelompok bergabung masing-masing kelompok. Udah kelompoknya ya, udah dikumpulkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ini ada permasalahan yang akan kalian bahas. Mohon kerjasamanya ya, jangan ada cuma satu orang yang kerja. Ibu harap semuanya bisa bekerja sama. Ya, ini soal untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, coba perhatikan itu. Sebelum kalian mengerjakan soalnya, kamu baca dulu. Atau ada yang belum jelas masalah soalnya, boleh kamu tanyakan dulu. Udah jelas semuanya soalnya? Ya, kalau udah jelas, silakan mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencari pemecahannya. Ya, silakan mulai. 1. Ya, bagaimana diskusinya? Nah, ya, ini bahasannya soalnya lembaga sosial, pengertian lembaga sosial. Ya, boleh. Ini kan banyak banyak nih yang dimaksud dengan lembaga sosial kan sudah ada. Nah, kamu tambahkan. Semakin banyak semakin bagus ya. Banyak pendapat masalah kemudian ya, lanjutkan. Oke, jangan nulis kayak si Fuad itu kan nulis tuh. Tapi itu tulis. Ya, dia ada kan nulis tadi. Dan ya, nomor 2. Masalahnya apa? Jenis lembaga sosial. Nah, itu banyak itu jenis lembaga sosial. Coba salah satunya ini baru berapa dapatnya? Baru 3. Ada banyak itu sampai berapa tuh? Ada 9 apa? Jenis lembaga sosial. Ya, coba cari jenis yang lain. Tambah lagi. Ya, Dimas. Ya. Tambahkan lagi ya. Ya, lanjutkan.
Nah, kelompok 3 ya. Soalnya fungsi lembaga sosial. Ada berapa fungsi lembaga sosial? Ya, ada dua fungsi lembaga sosial. Yang pertama manifest, ya. Nah itu kan ada tuh. Nah, tambahkan. Ya, itu kan apa fungsinya? Kelompok 4 masalahnya bang. Contoh, nah itu banyak tuh contoh lembaga sosial. Masa segitu dapatnya? Di buku cetak di buku yang ada di rumahnya ada contoh-contoh lembaga sosial. Lembaga sosial kan ada 9, itu masing-masing sama lembaga sosial. Ada contohnya di lembaga keluarga kan contohnya ada kamu buat sana. Nah lanjutkan tambah lagi. Coba tuh di Gian. Nah, ya. Lanjutkan. Ya, waktu diskusi sudah selesai, sudah habis. Kasih waktu tadi 10 menit. Ya, sudah siap ya? Nah, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikannya? Ya, Bahan diskusi kelompok 1. Pengertian lembaga sosial. Yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu kesatuan karena adanya kesamaan visi dan misi. Lembaga sosial sering disebut juga sebagai lembaga pemasyarakatan. Selain visi dan misi, dalam lembaga sosial juga terdapat nilai-nilai, norma adat dan unsur kemasyarakatan yang dianut oleh masyarakat yang sama. Dalam lembaga sosial tersebut nantinya juga terdapat aturan yang disepakati bersama sehingga ia dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama. ya aplaus untuk kelompok A. Berikut kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Jawaban diskusi kelompok 2. Jenis-jenis lembaga sosial. Adapun jenis-jenis lembaga sosial adalah sebagai berikut. 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga pendidikan. 3. Lembaga agama. 4. Lembaga kesehatan. 5. Lembaga politik. 6. Lembaga budaya. 7. Lembaga hukum. 8. Lembaga ekonomi. Aplaus, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Diskusi kelompok 3. Fungsi lembaga sosial. Adapun fungsi lembaga sosial tentu saja memiliki beragam fungsi dan beberapa diantaranya adalah memberi pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah yang berkembang atau muncul di lingkungan masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Fungsi manifest nyata, yaitu fungsi yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contoh, keluarga sebagai lembaga internalisasi dan sosialisasi nilai dan norma. Lembaga ekonomi, tempat terjadinya proses produksi dan distribusi. Fungsi laten tersembunyi, yaitu fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama lembaga, cenderung tidak nampak dan tidak diharapkan tetapi ada. Contoh, lembaga keluarga, pernikahan untuk menutupi rasa malu sebutan tidak laku. Lembaga politik, persaingan untuk berkuasa kemudian menumpuk kekayaan. Ya, kita beri aplaus kelompok 3. Nah, selanjutnya untuk kelompok 4, silakan presentasikan hasil diskusinya. Yang mana kelompok 4? Ya. Jawaban
pendidikan pada bagian dari lembaga formal sekolah dasar. Pada bagian lembaga non formal pendidikan usia dini atau PAUD. Pada lembaga informal memberikan sebuah bantuan kepada orang tua. Contoh lembaga politik, majelis permusyawaratan rakyat. Contoh lembaga budaya, diantaranya lembaga seniman budaya muslim Indonesia. Contoh lembaga ekonomi, pasar. Contoh lembaga hukum, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Ya Bu. Ya, aplaus untuk kelompok 4. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari teman-teman saya semua. Sudah paham? Sudah ada yang belum mengerti atau gimana? Sudah paham ya? Ada yang bertanya ada? Ada yang mau bertanya ada? Saya mau. Iya, Kak Ihsan mau bertanya apa? Ini saya tanyakan apa sebenarnya tujuan dari pembentukan lembaga sosial tersebut. Itu pertanyaan dari teman kita tadi, si Ihsan. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dia, siapa yang bisa memberi tanggapannya dulu? Saya Bu, tujuan dari pembentukan lembaga sosial adalah pembentukan lembaga ini adalah 1. Untuk mengatur kehidupan warga masyarakat, 2. Mengatur kehidupan manusia. Kedua-duanya terdapat norma dan kaidah yang tersusun secara sistematis. Ya, plus buat Buna. Nah, jadi itu tadi tanggapan dari teman kalian si Buna, bahwa tujuan dari dibentuknya lembaga sosial yang pertama itu untuk mengatur kehidupan warga kita sebagai warga bangsa Indonesia. Terus kedua, mengatur kebutuhan manusia. Kebutuhan itu seperti papan, mangan, sandang. Ya, itu maksudnya dari kebutuhan manusia. Makan, minum, pakaian, perumahan. Ya, itu misalnya seperti lembaga kesehatan. Kalau kita sakit dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu merupakan lembaga sosial juga di bidang kesehatan. Terus kita seperti ini duduk di sini, itu lembaga apa? Lembaga pendidikan. Iya, lembaga pendidikan. Pendidikan tadi kan contohnya sekolah. Nah, ini tempatnya ini. Nah, nanti kalau ada ekonomi, lembaga ekonomi, tempatnya di mana? Salah satu tempatnya apa? Pasar itu salah satu tempatnya. Kita memenuhi kebutuhan kita di kebutuhan hidup kita sehari seperti pasar, kita jual beli. Paham ya? Ya, baiklah anak-anak sekalian, kita sudah melakukan diskusi. Terus pertanyaan dari kawan tadi sudah jelas ya, Iksan ya? Ya Bu. Ya, kalau sudah jelas. Sekarang coba hasil diskusi kamu tadi kamu kumpulkan coba. Hasil diskusi tadi. Ya udah baiklah anak-anak sekalian, ini hasil diskusi kalian. Ibu perhatikan sudah cukup bagus. Nampaknya kalian sudah bisa mengerti masalah materi kita hari ini. Selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita ini, Ibu minta dari kalian dapat membuat kesimpulannya materi kita hari ini. Silakan, siapa yang membuat kesimpulannya? Ya. Satu, materi lembaga sosial, pengertian fungsi jenis dan contoh lembaga sosial. A. Lembaga sosial. 1. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu kesatuan
disadari dan menjadi harapan banyak orang. Fungsi laten tersembunyi, yaitu fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama lembaga, cenderung tidak nampak dan tidak diharapkan tetapi ada. Jenis-jenis lembaga sosial: A. Lembaga keluarga, B. Lembaga pendidikan, C. Lembaga agama, D. Lembaga kesehatan, E. Lembaga politik, F. Lembaga budaya, G. Lembaga ekonomi, H. Lembaga hukum. Itu kesimpulan materi kita hari ini yang telah disampaikan kawan kita dari Mila. Ada beberapa lembaga sosial, ada 9. Yang pertama itu lembaga sosial itu ada 9. Pertama lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, politik, ekonomi, budaya. Apalagi? Ya. Terus ada 2 fungsi lembaga sosial. Yang pertama fungsi manifest, kedua fungsi laten. Ya. Nah, sekarang Ibu rasa untuk materi kita hari ini Ibu sampai di sini. Untuk materi selanjutnya Ibu harap kalian bisa dapat di buku paket itu ada halaman 92 untuk materi kita bicarakan. Itu masalah pemanfaatan lembaga sosial. Terusnya ya Ibu perhatikan tadi mulai dari awal sampai sekarang sampai detik ini. Ya, kan ada yang kurang semangat untuk mengikuti pelajaran. Ibu mau tanya, ada masalah apa? Apakah penyampaian materi Ibu itu kurang dimengerti atau bagaimana? Coba Udin. Kan? Enggak ada itu aja jawabnya ya. Ya, coba Udin, ada apa? Sampai kamu lesu seperti itu. Enggak ada apa-apa. Tapi untuk pertemuan berikutnya jangan seperti itu ya. Ya, tetap semangat belajar. Ya. Ya, Bu. Untuk mengakhiri sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan ketua kelas kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.